Suara ketukan pintu yang terdengar berulang memecah keheningan sore di sebuah rumah tua di sudut kota Surabaya. Hari itu, Rian, seorang pemuda berusia 26 tahun, dengan seragam rapih petugas penagihan dari Koperasi Maju Jaya, berdiri tegak di ambang pintu, menantikan sambutan dari salah satu nasabahnya. Ia datang untuk menagih pinjaman yang seharusnya telah dilunasi seminggu lalu oleh Bapak Wiryo, kepala keluarga di rumah itu. Dengan napas yang tertahan, Rian berharap bisa segera menyelesaikan tugasnya dan beranjak pergi sebelum malam menjelang. Namun, takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pintu akhirnya terbuka, tetapi sosok yang menyambutnya bukanlah Bapak Wiryo, melainkan istrinya, Bu Kartika. Usianya mungkin telah menginjak 56 tahun. Namun pesona yang terpancar dari dirinya masih cukup kuat untuk membuat Rian terdiam. Bu Kartika berdiri di ambang pintu hanya dengan balutan kain batik yang membalut tubuhnya, menciptakan seluit sederhana namun memikat di bawah cahaya senja. Pemandangan itu bagai lukisan alam yang tak terduga, seketika membangkitkan gejolak aneh dalam benak Rian yang muda. Ia terpaku, matanya tak mampu beralih dari sosok wanita paruh baya itu. Meskipun kerutan halus sudah mulai terlihat jelas di wajahnya, menjadi saksi bisu perjalanan panjang hidupnya. Bu Kartika pun merasakan hal yang serupa. Tatapannya terpaku pada Rian yang tampak gagah dan rapih, membawa aura kesegaran di tengah kesepian rumah tangganya. Keheningan yang canggung menyelimuti keduanya. Bapak Wiryo dan Bu Kartika memang tidak dikaruniai anak, menjadikan rumah mereka terasa begitu lengang, seringkali hanya diisi oleh suara desiran angin Surabaya yang masuk melalui celah jendela. Ini adalah kali pertama Rian melihat Bu Kartika dalam balutan kain sedemikian rupa, dan ia merasa otaknya bekerja keras untuk menepis pikiran-pikiran yang mulai berkecamuk. "Bu, apakah Bapak ada di dalam?" tanya Rian, berusaha mengendalikan suaranya agar terdengar netral, mencoba mengusir bayangan aneh yang mulai merasuki pikirannya. Bu Kartika tersenyum ramah, senyum yang sedikit pudar namun menyimpan kehangatan. "Bapak belum pulang, Nak. Jika Nak Rian mau, Nak Rian bisa menunggu di ruang tamu," jawabnya lembut. Rian mengangguk, melangkah masuk ke ruang tamu yang terasa agak remang. "Oh ya, Nak Rian, Ibu tinggal ke belakang sebentar ya," ucap Bu Kartika. Beranjak menuju kamar mandi. "Iya, Bu," sahut Rian, mencoba tersenyum, namun pandangannya tak bisa lepas dari gerak langkah Bu Kartika. Meskipun usia telah mengukir jejak di kulitnya, ada sesuatu yang membuat Rian terkesima, sebuah daya tarik yang sulit dijelaskan. Namun, ia segera mengingatkan diri untuk kembali fokus pada tujuan utamanya, menagih pinjaman. Waktu terus merangkak. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Rian telah menunggu hampir setengah jam, namun tak ada tanda-tanda Bapak Wiryo akan pulang. Tiba-tiba, lampu di rumah itu padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Bu Kartika yang masih berada di kamar mandi
terkejut dan sedikit panik. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Dengan spontan, ia memanggil Rian, meminta bantuan penerangan karena ia memang sangat takut gelap. Rian yang mendengar panggilan itu segera menyalakan senter di ponselnya dan melangkah menuju sumber suara. "Bu, di mana?" tanyanya. Nada suaranya terdengar khawatir. "Di sini, Nak," jawab Bu Kartika. Sinar senter Rian kemudian menerangi sosok Bu Kartika yang masih berbalut kain batik, berdiri canggung di ambang pintu kamar mandi. Sekali lagi, Rian merasa terperangah. Pemandangan itu bagai wahana alam yang begitu indah dan nyata, membanjiri indranya. Ia berusaha keras untuk tetap fokus menerangi jalan Bu Kartika. "Terima kasih banyak, Nak. Untung ada Nak Rian," ucap Bu Kartika dengan senyum manisnya. Rian membalas senyuman itu, meskipun keduanya merasakan tercanggungan yang sama. Dengan balutan kain seadanya, Bu Kartika beranjak menuju kamar tidurnya. Rian mengantar Bu Kartika, menerangi di setiap langkah agar wanita itu tidak tersandung atau menabrak sesuatu di tengah gelapnya malam. "Saya tunggu di luar saja ya, Bu," ucap Rian seraya memberikan ponselnya yang masih menyala pada Bu Kartika. "Oh iya, Nak, tapi tolong jangan kemana-mana dulu ya. Ibu takut gelap sekali," terang Bu Kartika. Lalu masuk ke kamarnya. Rian menunggu di depan pintu kamar Bu Kartika. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala, menerangi seluruh sudut rumah. Rian pun memutuskan untuk kembali ke ruang tamu, melanjutkan penantiannya. Beberapa menit kemudian, Bu Kartika datang menemui. Bu Kartika datang menemuinya. Kali ini, ia mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Namun fokus Rian tetap teralihkan oleh pesonanya yang tak biasa. "Oh iya, Nak, ada apa Nak Rian mencarinya Bapak?" tanyanya lembut. "Jadi begini, Bu, saya datang ke sini untuk menagih pinjaman Bapak Wiryo yang seharusnya sudah dilunasi minggu lalu," jelas Rian. Bu Kartika menghela napas panjang. "Bagaimana ya, Nak? Ibu juga tidak tahu Bapak pulang jam berapa. Bagaimana kalau besok saja Nak Rian kembali ke sini?" ucapnya. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sebenarnya Rian ingin sekali menyelesaikan tugasnya hari itu, namun karena Bapak Wiryo tak kunjung muncul, dengan berat hati ia terpaksa mengiyakan. Lagi pula, akan terlalu malam jika ia harus menunggu lebih lama lagi di rumah itu. "Baiklah, Bu, mungkin besok sore saya akan kembali," ucap Rian. Beranjak untuk pulang, Bu Kartika tersenyum tipis saat Rian pamit. Dalam hatinya, Bu Kartika sebenarnya tahu bahwa Bapak Wiryo memiliki pinjaman yang sangat banyak. Mungkin mustahil baginya untuk melunasi semua itu. Bapak Wiryo memang punya kebiasaan buruk yang sudah lama menguji kesabaran Bu Kartika. Ia sangat gemar berjudi, bahkan seringkali tidak pulang ke rumah dengan dalih pekerjaan di luar kota. Setelah kedatangan Rian, entah mengapa wanita parubaya itu justru merasa tak sabar menanti kedatangan pemuda itu esok hari. Ada sesuatu yang berbisik dalam hatinya, sebuah firasat yang belum bisa ia mengerti sepenuhnya. Keesokan harinya, sekitar pukul sore, Rian kembali mendatangi rumah di Surabaya itu. Ia datang lebih awal, berharap kali ini bisa bertemu dengan Bapak Wiryo. Namun, lagi-lagi saat pintu terbuka, ia hanya menjumpai Bu Kartika yang menyambutnya dengan senyuman ramah. Bedanya, kali ini Bu Kartika tampil lebih sopan dengan balutan kebaya khas Jawa, menambah kesan anggun pada dirinya.
"Bapak masih belum pulang, Bu?" tanya Rian. Sedikit canggung. "Belum, Nak," sahut wanita paruh bayi itu di depan pintu rumahnya. Kecanggungan Rian semakin terasa. Ini adalah kali kedua ia datang namun tak bertemu Bapak Wiryo. Tanpa ingin membuang waktu lebih lama, Rian memutuskan untuk pulang. "Kalau begitu, biar besok sore saja balik lagi ya, Bu," ucap Rian seraya berbalik hendak melangkah pergi. Entah bisikan apa yang merasuki Bu Kartika. Mungkin karena ia sadar suaminya tak mampu melunasi semua utang-utangnya. Ditambah lagi rasa kesepian yang melanda hatinya akibat sikap Bapak Wiryo yang seolah tak peduli padanya, membuat sebuah ide ekstrim muncul di benaknya, sebuah ide yang sulit diterima nalar, namun terpaksa ia pertimbangkan. "Ditunggu saja dulu, Nak," ucap Bu Kartika. Suaranya sedikit bergetar. "Kalau Bapak tidak ada, biar Ibu yang akan membayar pinjaman itu. Mungkin Ibu bisa mencicil sebagian pinjaman Bapak, Nak." Rian mengangguk dengan raut wajah terkejut bercampur bahagia. Ia pun kembali duduk di ruang tamu, sementara Bu Kartika menuju dapur untuk membuatkan minuman. Sebenarnya, apa yang dikatakan Bu Kartika hanyalah alasan belaka, sebuah permulaan dari rencana yang tak terduga. Beberapa menit kemudian, Bu Kartika kembali dengan nampan berisi kopi dan beberapa cemilan. Namun, suasana kembali menjadi aneh saat wanita itu datang dengan mengenakan kain batik yang sama persis seperti saat Rian datang kemarin. "Maaf, Nak, saya tinggal mandi sebentar ya. Rasanya tidak enak mengobrol kalau begini. Agak gerah," ucap Bu Kartika seraya tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. Rian hanya mengangguk, tak mampu menjawab. Ia masih terpaku pada lukisan alam yang indah dan nyata di depannya. Fokusnya benar-benar buyar, apalagi saat Bu Kartika meletakkan nampan dengan sedikit menunduk, menciptakan sebuah pemandangan yang tak luput dari perhatiannya. Bu Kartika sendiri tersenyum tipis melihat ekspresi pemuda di depannya. Ia yakin semua akan berjalan sesuai harapannya. Sesampainya di kamar mandi, Bu Kartika mulai melancarkan skenarionya. Sebelumnya, ia memang sengaja meninggalkan pakaian gantinya di meja kamar dengan tujuan agar Rian bisa mengambilkannya. Rian yang masih melamun sejak kepergian Bu Kartika mendadak dikejutkan kembali oleh suara panggilan wanita itu, meminta tolong. Mendengar itu, dengan ragu Rian beranjak ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup. "Kenapa, Bu?" ucap Rian dari balik pintu. "Nak Rian, bisa tolong ambilkan pakaian ganti Ibu sebentar? Tadi sepertinya tertinggal di meja kamar. Soalnya kain yang ini sudah terlanjur Ibu cuci." Pintu Bu Kartika. "Iya, Bu," sahut Rian terbata. Jantungnya terdebar kencang dengan perasaan campur aduk dan gejolak yang melampaui tinggi. Ia melangkah hendak mengambil pakaian ganti yang memang terletak di meja. Awalnya, ia hanya berniat mengantarkannya sampai depan pintu kamar mandi saja. Namun lagi-lagi ia seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. "Kesini saja, Nak, tidak apa-apa," ujar Bu Kartika. Suaranya terdengar lembut namun penuh keyakinan. Seumur hidup Rian, ia tak pernah mendapatkan momen sedemikian rupa. Dengan perasaan campur aduk, ia melangkah masuk, mencoba memejamkan matanya sejenak untuk menepis sedikit gejolak di hatinya. Akan tetapi, suasana justru menjadi lebih rumit. Bagaimana tidak? Rian yang memejamkan mata tak mampu melihat langkah kakinya, hingga ia tersandung dan hampir terjatuh. Beruntung dengan sigap Bu Kartika menangkapnya. Perasaan Rian sudah berkecamuk saat itu. Ia seperti tak dapat berkata-kata. Bu Kartika justru tersenyum pada pemuda tersebut, senyum yang mengandung arti yang dalam. "Maaf, Bu, sepertinya saya harus pergi," ucap Rian sambil menunduk.
Meskipun sesekali ia mencuri pandang ke arah pemandangan alam semesta yang nyata itu, jantungnya memompa dengan sangat cepat. Apalagi saat itu adalah kali pertama ia mendapati hal sedemikian rupa. Dengan buru-buru ia mencoba berbalik hendak pergi dari sana. Namun, mendadak Bu Kartika menaruh tangannya di pundak Rian, menahannya. "Tunggu nak," ucap Bu Kartika, membuat Rian gelagapan. "Ada apa lagi, Bu?" ucap Rian terbata. "Apa nak, perlu bantuan saya?" tanya Bu Kartika, yang sudah tak sanggup lagi membendung gejolak di hatinya. Gejolak yang mungkin telah lama terpendam. Rian benar-benar mendapat ujian besar hari itu. Ia tahu tak mungkin ia menolak rezeki yang sudah di depan mata. Namun batinnya seakan canggung untuk menjawab, terjebak dalam dilema moral. Namun sebelum Rian sampai menjawab, Bu Kartika yang sudah berada dalam kondisi penuh keberanian dan kerentanan langsung memberikan sebuah sambutan perkenalan yang tak terduga. Ia seolah paham Rian pun juga mengharapkan sambutan tersebut, meskipun diam-diam. Karena Bu Kartika yang sudah memulai desiran irama lagu itu, Rian pun membalas sambutan Bu Kartika dengan kelembutan, seolah tanpa ada hambatan lagi. Desiran hati yang bergejolak dari Bu Kartika seakan memecah kecanggungan semula. Rian awalnya merasa ragu, karena ini adalah pengalaman yang benar-benar baru baginya. Namun, dengan keteguhan dan keyakinan yang muncul dari desakan batin, rupanya ia berhasil membawa Bu Kartika tiba di pelabuhan yang tak terucapkan, tempat di mana beban hutang dan kesepian menemukan solusi yang tak pernah terbayangkan. Ini adalah sebuah kesepakatan tak tertulis, sebuah transaksi emosional yang melampaui batas-batas pekerjaan. Singkat cerita, setelah semua kesepakatan selesai, Bu Kartika berkata, "Bagaimana cicilan pinjamannya, nak?" tanyakan sambil tersenyum, senyum yang kini terasa lebih lapang. "Tenang, Bu, untuk hari ini cicilannya lunas," sahut Rian. Keduanya pun tertawa bersama seolah tak ada beban berat di antara mereka. Sebuah momen kelegaan yang datang dari tempat yang paling tak terduga. Waktu terus berlalu. Jam sudah menunjukkan larut malam. Namun Bapak Wiryo juga belum pulang. Setelah semua yang dilalui tadi, Rian langsung bersiap untuk berpamitan pulang. Di benak Rian, meskipun ia tak membawa pulang uang tunai, setidaknya ia telah mendapatkan sebuah pengalaman yang akan terukir dan terkenang dalam hidupnya. Sebuah kisah yang mungkin hanya angin malam yang tahu persis detailnya. Semenjak kejadian itu, Rian sering sekali datang ke rumah Bapak Wiryo di Surabaya. Selain untuk urusan pinjaman yang entah kapan akan terlunasi, ia juga berharap agar mendapatkan keberuntungannya lagi. Seperti sore itu, tepat 2 hari setelah kejadian tak terlupakan tersebut, Rian baru saja tiba di kediaman Bapak Wiryo untuk kembali menagih utang. Awalnya ia berharap Bu Kartika yang akan membuka pintu. Namun, hari itu justru berbeda. Kamu ada apa?" tanya Bapak Wiryo berpura-pura lupa dengan pinjamannya. Bapak Wiryo menyambut kedatangan Rian dengan senyum kecut. Mereka bertemu di ruang tamu dengan suasana yang terasa lebih canggung dari biasanya. Rian lantas menjelaskan tujuan kedatangannya, ingin menagih utang Bapak Wiryo yang sudah menumpuk. "Maaf ya nak, Bapak lagi ada masalah di tempat kerja. Jadi sementara ini Bapak tidak bisa membayarnya dulu," ucap Bapak Wiryo dengan nada malas. "Baiklah Pak, saya mengerti. Lagi pula kemarin istri Bapak sudah membayarnya sebagian demi meringankan beban Bapak." Rian beralasan mengarang cerita bahwa Bu Kartika telah membayar sebagian pinjaman itu. Bukannya merasa senang, Bapak Wiryo justru emosi mendengar ucapan Rian. "Loh, kenapa dia tidak bicara dulu sama saya?" ucap Bapak Wiryo, berpikir jika Bu Kartika memang mempunyai uang simpanan tanpa sepengetahuannya.
Bu Kartika yang mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan terkejut dengan respon suaminya. Dia beranjak dari dapur lalu menghampiri suaminya. "Aku kan cuma mau bantuin kamu toh, Pak," ucap Bu Kartika berusaha menenangkan. "Aku tidak perlu bantuanmu, aku bisa mengatasinya sendiri," ucap Bapak Wiryo dengan nada sedikit tinggi, menunjukkan kemarahannya. Sambil emosi, pria tua itu beranjak pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada istri dan Rian, menyisakan keheningan yang menyakitkan. Tiba-tiba, Bu Kartika menangis di depan Rian yang tak mengerti masalah sebenarnya di antara mereka. "Padahal aku hanya ingin membantu meringankan Bapak saja, Nak," gumam Bu Kartika. Air mata mengalir deras di pipinya. Rian yang merasa simpati juga tak tahu harus berbuat apa. Rian yang tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka akhirnya berpamitan untuk pulang, meninggalkan Bu Kartika dalam kesedihannya. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu sejak Bapak Wiryo pergi dari rumah. Entah kemana, Bu Kartika yang merasa bimbang dan kesepian akhirnya memutuskan untuk menghubungi Rian, pegawai koperasi yang akhir-akhir ini menjadi satu-satunya pelipur laranya. Mungkin dengan bantuan Rian, ia bisa menemukan keberadaan suaminya. Bu Kartika menceritakan masalah yang dialaminya tentang suaminya yang tak pulang selama 2 hari dan meminta tolong Rian untuk mencarinya. Dengan antusias, Rian pun bersedia membantu. Apalagi pertengkaran kemarin masih ada sangkut pautnya dengan dirinya. Mencari keberadaan Bapak Wiryo bukanlah hal yang sulit bagi Rian. Terlebih Bapak Wiryo dulunya merupakan nasabah setia koperasi Maju Jaya, sehingga Rian cukup mengenal ke beberapa teman Bapak Wiryo yang sering ia jumpai di Surabaya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ibu Kartika mendapat berita dari Rian yang membuatnya tak percaya. Rian menemukan Bapak Wiryo keluar masuk ke sebuah kontrakan sederhana yang berada di sudut lain kota Surabaya. Dengan hari hancur, Bu Kartika meminta tolong lagi pada Rian agar bisa mengantarkannya ke kontrakan tersebut. Dan Rian yang juga merasa geram dengan kelakuan Bapak Wiryo yang tak kunjung membayar utangnya, langsung mengiyakan. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju ke kontrakan itu pada sore hari. Tepat saat Bapak Wiryo pulang bekerja, Rian memarkirkan motor sedikit jauh agar tak ada yang curiga dengan kedatangan mereka. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Bu Kartika menemukan suaminya berhenti tepat di depan kontrakan, lalu disambut oleh seorang wanita muda yang mengenakan gaun tidur. Perasaannya begitu hancur berkeping-keping setelah tahu suaminya mempunyai wanita lain. Bu Kartika langsung bergegas menjumpai suaminya, meski Rian sempat menahannya. Saat Bu Kartika melabraknya, Bapak Wiryo terlihat begitu gelagapan dengan kedatangan istrinya, yang saat itu Bapak Wiryo dan wanita muda tersebut sedang dalam kondisi yang sangat tidak pantas. "Sekarang semua sudah jelas, lebih baik kita akhiri semuanya," teriak Bu Kartika. Kemudian berlari pergi dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Sementara sang suami mengajarnya di belakang. Meskipun kesulitan karena belum sempat merapikan pakaiannya yang acak-acakan. "Bu, tunggu, biar Bapak jelaskan," ucap Bapak Wiryo. Seraya terus mengejarnya. Dengan berderai air mata, wanita itu menghampiri Rian dan meminta pemuda itu mengantarkannya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Kartika masih terus menangis. Isakannya memenuhi ruangan. Rian pun berusaha sebisa mungkin menenangkannya. Pria itu mencoba menghibur Bu Kartika, memberikan perhatian yang tulus agar tangisannya mereda. Setelah Bu Kartika sudah mulai tenang, Rian pun berpamitan untuk pulang, mengingat waktu juga sudah larut malam dan tak mungkin pula jika dia harus bermalam di sana. "Saya pulang dulu ya, Bu. Mungkin dengan menyendiri bisa membuat pikiran Ibu lebih tenang lagi," ucap Rian, beranjak dari duduknya. Namun, Bu Kartika tiba-tiba meminta tolong sekali lagi. Kali ini dengan kacamata berkaca-kaca, yang memohon, "Rian, saya mohon sama kamu, maukah menolong saya agar bisa melupakan Bapak Wiryo?"
pinta Bu Kartika. Suaranya parau. Rian berpikir panjang. Pikirannya begitu kacau. Satu sisi ia tak ingin membuat keluarga Bu Kartika semakin hancur berantakan. Di sisi lain, ia juga kasihan dengan kondisi Bu Kartika yang tampak sangat rapuh. Lagi pula, pertolongan yang dimaksud Bu Kartika itu memang sesuatu yang diam-diam ditunggu oleh Rian. Dan anehnya, Rian juga tak keberatan jika seandainya ia hanya menjadi pelarian emosional bagi Bu Kartika. Ia tak peduli lagi dengan stigma atau penilaian orang, karena yang ada di benaknya saat itu adalah untuk membuat Bu Kartika dan dirinya sama-sama menemukan kebahagiaan, setidaknya untuk sementara. Singkat cerita, malam itu mereka mencari sebuah penginapan sederhana di pinggiran kota Surabaya agar tak berjumpa dengan Bapak Wiryo. Di penginapan tersebut, malam panjang bagi mereka berdua pun dimulai. Bu Kartika melampaskan semua beban pikiran yang telah lama menghimpitnya, membiarkan dirinya terbawa oleh kapal yang dinahkodai oleh Rian, sang pemuda penagih cicilan koperasi yang kini menjelma menjadi penyelamat tak terduga dalam hidupnya. Akhirnya, setelah 2 hari mereka berada di sana, Rian rela membayar semua biaya penginapan demi kebahagiaan mereka berdua. Bu Kartika pun memutuskan untuk berpisah secara resmi dengan Bapak Wiryo. Namun, seolah Bapak Wiryo memang sudah lama ingin berpisah dari Bu Kartika. Buktinya, sejak kejadian ia dilabrak, ia tak pernah pulang lagi ke rumahnya. Hingga akhirnya mereka berdua resmi berpisah secara hukum. Menjelang beberapa waktu, Rian yang awalnya hanya sekedar memanfaatkan situasi dan kesempatan dengan Bu Kartika, seiring berjalannya waktu, hatinya pun terbuka untuk dapat mempersunting Bu Kartika. Walaupun ia tahu umur mereka sangatlah jauh berbeda, namun di hati Rian, ia seperti mendapat ketulusan dan cinta sejati dari Bu Kartika. Sebuah kisah yang dimulai dari lilitan utang, namun berakhir dengan harapan dan kebahagiaan yang tak terduga.